selamat bagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa pada sampai saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, kuat, bahkan sukacita oleh karena kemurahan Tuhan. Dan bersama-sama pada saat pagi hari ini kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan dan mata kita hanya tertuju pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa pada sampai hari ini kasih setiamu menyertai hidup kami. Oleh karena Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kami undang jemaat itu semuanya bangkit berdiri. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkaulah segalanya. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di sini, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kaulah segalanya. Engkau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Kami yakin akan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin akan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Yesus Engkau hadir. Ku yakin Kau
menyembah Tuhan yang besar. Engkau luar biasa Yesus. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Yesus Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, luar biasa Engkau. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami sampai pada hari ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, oleh karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sesulit apapun hidup ini Tuhan, ajar kami untuk senantiasa hidup bergantung kepada Engkau. Seperti hamba-Mu Daniel Tuhan, ajar kami memiliki iman yang sama di saat kami dalam hidup yang terhimpit sekalipun, di saat kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Ingatkan kami akan kasih-Mu. Engkau sanggup melepaskan kami dari himpitan. Engkau sanggup melepaskan kami dari rasa ketakutan, kekurangan. Di dalam nama Yesus kami pasti bisa Tuhan. Engkau membuka jalan-Mu bagi setiap kami. Engkau mengasihi seluruh sidang-sidang jemaat-Mu. Hibur kami ya Roh Kudus, untuk kami semakin hidup dekat kepada Engkau. Bahwa banyak cara Tuhan untuk menolong setiap anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Karena Tuhan yang menjadi pembela bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau karena Engkau Allah yang menang, dan kami pun menjadi anak-anak pemenang di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu buat kita. Percayakan hidup kita hanya pada Tuhan. Di situ nyata keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Masa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang menang, tak pernah ditinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau yang membentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji
lomba dan menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu yang berkuasa Tuhan. Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang menang, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Serukan nama Yesus, karena nama yang luar biasa dan ajaib. Haleluya. Besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. serukan nama Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa. Amin Tuhan. Perkasa mulia, Yesus nama di atas. Sekali lagi serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama
nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa penyertaan Tuhan begitulah sangat sempurna bagi hidup kita. Maka kuatlah roh dan jiwa kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau percaya dan menyerahkan hidup kita secara total hanya kepada Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman, Haleluya Yesus. dan sembuhkan. Ini iman percaya kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan kau berfirman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini iman percaya kami bahwa di dalam firman-Mu adalah jaminan bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku
percaya padamu. Kami percaya padamu Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami hati seorang murid yang mau mendengar dengan baik, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melingkupi, agar semua yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, yang menyerahkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Meskipun kita ibadah secara online, kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Puji nama Tuhan, pada hari ini saya akan membawakan renungan pada kita semuanya yang berjudul memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kita akan baca di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 sampai 6. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 sampai 6. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Amin. Puji nama Tuhan. Kita baru memasuki tahun yang baru. Masuk tahun 2021 masih beberapa hari Bapak Saudara. Kitab yang kita baca barusan, kitab Pengkhotbah, adalah kumpulan khotbah dari tema-tema khotbah yang memberikan manfaat untuk memaknai arti kehidupan. Diberi nama Kohelet yang dihubungkan dengan kata kahal yang berarti kumpulan umum, karena berupa penggalan-penggalan atau catatan-catatan. Susunannya terputus-putus sehingga dari banyak segi seperti pembendaraan kata, kesejajaran makna, dan gaya bahasa mungkin agak sulit untuk dimengerti oleh pembaca masa kini Bapak Saudara. Meskipun demikian, kitab Pengkhotbah memiliki daya tarik yang sangat kuat karena menyinggung peristiwa-peristiwa, adat istiadat, kajian filosofis, dan ungkapan-ungkapan yang mudah untuk dimengerti oleh pembaca pada saat itu. Penulis kitab ini menyebut dirinya sebagai Kohelet Bapak Saudara, yang bisa diterjemahkan pada masa kini sebagai pengkhotbah atau seorang guru. Ia menyebut dirinya adalah seorang pengkhotbah atau seorang guru. Jadi kita melihat ada sebutan-sebutan yang ditampilkan oleh sang pengkhotbah ini, yaitu sebutan anak Daud di dalam Pengkhotbah pasal 1 dan raja atas Israel di Yerusalem, Pengkhotbah pasal 1 juga ayat yang ke-12, mengindikasikan bahwa penulisnya adalah Raja Salomo. Meskipun banyak penafsir meragukannya, hal yang jelas adalah pengkhotbah adalah seorang yang penuh dengan nikmat. Pengalaman hidupnya dipakai oleh Allah untuk memberkati umat Allah pada zaman itu dan pada masa kini. Khotbah-khotbah yang dipaparkan dalam kitab Pengkhotbah berupa pencarian dan penemuan sang pengkhotbah tentang apa artinya hidup ini. Luar biasa isi dari kitab Pengkhotbah ini Bapak Saudara. Rahasia keberhasilan hidup yang diungkapkan oleh pengkhotbah
dalam pasal 11 ayat 4 sampai yang ke-6 yang kita baca barusan tentunya sangat bermanfaat bagi kita sebagai bekal untuk memasuki tahun yang baru. Bila prinsip-prinsip ini diterapkan, pasti kehidupan kita pada tahun ini jauh lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Kalau kita menerapkan prinsip-prinsip kita pengkhotbah dalam kehidupan kita pada tahun ini pasti akan lebih baik daripada tahun lalu, Bapak Saudara. Pertanyaannya sekarang seperti ini. Apakah prinsip kebenaran surgawi? Apakah prinsip kebenaran surgawi yang harus kita terapkan untuk memasuki tahun yang baru? Sekali lagi, apakah prinsip kebenaran surgawi yang harus kita terapkan untuk memasuki tahun yang baru? Poin yang pertama adalah jangan mau diintimidasi. Jangan mau diintimidasi. Ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bapak Saudara, kisah-kisah Alkitab yang ada yang kita ketahui, kata angin dan kata awan kerap dihubungkan dengan hadirat Allah memang. Misalnya saat Yesus terangkat ke surga, awan menutupinya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-9. Begitu pula ketika tiba hari Pentakosta, tiupan angin turun dari langit, membuat semua orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Angin dan awan itu sebagaimana adanya, tetapi sekaligus merupakan lambang kehadiran Allah. Angin dan awan bisa juga disebutkan menjadi merupakan lambang kehadiran Allah, Bapak Saudara. Pengertian angin dan awan dalam ayat ini sangat menarik, Bapak Saudara, untuk dimaknai. Jelaslah bahwa pengertian angin dan awan dalam ayat ini tidak menunjuk pada kehadiran Allah. Coba cermati apa yang dikatakan oleh sang pengkhotbah dalam ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Pengkhotbah memaknai gambaran yang mudah dimengerti oleh masyarakat Israel yang pada saat itu mereka semuanya adalah agraria. Mereka hampir semuanya adalah pekerja di ladang, Bapak Saudara. Angin memang bisa menerbangkan benih sehingga ia tidak jatuh di ladang. Namun kedalaman maknanya juga membicarakan tentang sesuatu yang mengintimidasi, Bapak Saudara. Mengintimidasi kehidupan manusia sehari-hari. Alhasil, bila kita terintimidasi oleh awan dan angin itu, kita akan menghalangi taburan yang seharusnya kita lakukan, serta tuayan yang semestinya kita dapatkan. Sadarilah bahwa angin dan awan itu sebagai alat yang dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Alat yang dipakai oleh setan untuk mengintimidasi hidup kita. Bapak Saudara, saya percaya akan ada angin dan awan yang akan menerpa hidup kita selama tahun 2021. Itu pasti akan ada. Tetapi Tuhan telah memperingatkan kita agar tidak terintimidasi olehnya. Iblis lalu melemahkan iman kepercayaan kita dengan pola intimidasi, menakut-nakuti, memberikan ketakutan. Lihatlah Daud. Ia diintimidasi dengan raksasa Goliat, tetapi Daud sama sekali tidak terintimidasi. Pusat perhatian Daud tidak tertuju kepada awan dan angin yang menghiaskan Goliat itu, tetapi semata tertuju kepada Allah. Semata-mata ia berfokus hanya kepada Allah. Secara pasti Daud sangat menyadari bahwa ada pribadi yang senantiasa menyertainya, yang mana kedahsyatannya dan kebesarannya jauh melebihi Goliat, yaitu Allah yang hidup, Allah Israel dan Allah kita semuanya. Nabi Elia
diintimidasi oleh Isabel. Begitu juga dengan Gideon yang diintimidasi oleh kedikdayaan, kemakmuran, kebesaran kerajaan Midian yang akan menyerang dia. Bapak Saudara, ketika di Taman Getsemani, Yesus diintimidasi oleh cawan penderitaan yang akan ditanggungnya. Secara manusiawi, wajar bila Yesus berkeinginan untuk menolak meminum cawan itu. Namun Yesus tidak terintimidasi. Dan hal itu terbukti dari pernyataannya sendiri. Ya Bapakku, jikalau cawan tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dalam Matius 26 ayat yang ke-42. Ini bukan pernyataan dari seorang yang berputus asa, tidak. Pernyataan dari orang yang pasrah, tidak Bapak Saudara. Tetapi pernyataan dari orang yang menyerahkan dirinya secara total kepada kehendak Allah. Yesus menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah secara total Bapak Saudara. Yang akhirnya di episode akhir dari kisah Taman Getsemani ini memperlihatkan kesiapan Yesus, dan toleransinya atas kelelahan fisik dari segenap murid-muridnya, sehingga ia berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bapak Saudara, apapun masalah yang kita hadapi di tahun 2021 nanti, jangan sampai itu mengintimidasi iman kepercayaan kita, bahkan membuat kita menjauh dari Tuhan, bahkan hidup kita kalah. Jangan sampai. Percayalah bahwa Allah menyertai kita. Allah tetap menjadi Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang senantiasa ada bersama dengan kita. Yang kedua, apakah prinsip kebenaran surgawi yang harus kita terapkan untuk memasuki tahun yang baru? Yang kedua adalah jangan skeptis. Jangan skeptis. Ayat yang kelima, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Bapak Saudara, dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata skeptis itu artinya adalah kurang percaya atau ragu-ragu. Kurang percaya atau ragu-ragu, Bapak Saudara. Dalam beberapa peristiwa, pekerjaan Allah memang sangat sulit diselami secara akal budi kita. Bahkan terkadang bersifat misteri, tidak reguler dan bertentangan dengan hukum alam yang ada di dunia ini. Sepertinya tidak seorang pun mampu untuk menjelaskan secara ilmiah misteri kelahiran Yesus yang berasal dari benih Roh Kudus. Begitu pula dengan beragam mukjizat yang dilakukannya serta kebangkitannya dari kubur. Pengkhotbah juga menegaskan hal yang senada dengan berkata, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Allah kita Maha Kuasa, Bapak Saudara, sehingga Dia sanggup membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita tidak dituntut untuk semata-mata memahami Allah, tetapi kita dituntut untuk senantiasa mempercayai Allah. Memang pada hakikatnya Allah memang bukan untuk dimengerti, Bapak Saudara, melainkan untuk dipercayai. Skeptis atau sikap kurang percaya tidak mencerminkan kehidupan seseorang yang beriman kepada Allah. Sikap kurang percaya tidak mencerminkan kehidupan seseorang yang beriman kepada Allah. Suatu ketika ada seorang bapak dan anaknya namanya Noah pada saat itu sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD, Bapak Saudara.
dia dengan sombongnya berkata kepada bapaknya, "Pak, aku udah pinter loh matematika. Aku udah pinter loh matematika. Aku udah bisa perkalian loh. Dari angka 1 sampai 9. Aku pinter loh. Oke, tak coba ya. Kamu tak tebaki ya. Kamu tak bedai ya. Berapa 1 kali 8? Noah menjawab 8. Oh, pinter. Berapa 4 kali 6? Noah menjawab 24. Berapa 8 kali 8? Dia menjawab dengan bangganya 64 dong Pak. Pinter ya. Saya sekarang tak tanya sekali lagi. Oke, aku mau Pak. Tapi kalau aku bisa beliin coklat lah ya. Beliin coklat lah ya kalau aku bisa. Oke, deal. Tak beli coklat kalau kamu bisa. Oke, sekarang gini Noah. Berapa 12 kali 5? Berapa 12 kali 5? Noah mikir gitu ya. Si Noah itu, si anak kecil itu mikir, berapa ya? Nggak ada Pak. Loh, kok nggak ada? Nggak ada. Udah wong aku belum diajari yuk. Aku masih sampai perkalian 9 kok. Walah. Karena Noah tidak tahu, ia menjawab tidak ada. Bapak Saudara, ada sesuatu di dalam hidup ini yang tidak dapat kita ketahui, tetapi belum tentu itu tidak ada. Sesuatu yang misteri belum tentu itu tidak benar. Mungkin hanya kita belum sampai seperti pikirannya Allah. Kita tidak bisa menyamai pikirannya Allah. Kita seperti Noah yang diajarkan perkalian ini sampai 9. Bapak Saudara, sesuatu yang tidak kita ketahui atau bersifat misteri, pasti suatu saat akan kita ketahui kebenarannya. Tampaknya kedua orang tua Yesus layak untuk kita teladani. Meskipun awalnya mereka berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi dengan kehamilan si Maria. Namun selanjutnya Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam Lukas pasal 1 ayat 34 dan 38. Begitu pula dengan Yusuf yang bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi akhirnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan ia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di tengah situasi sulit memang tidak mudah menyelami pekerjaan Allah. Bahkan sikap ragu-ragu, sikap skeptis adalah ancaman utama di dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa mengarahkan perhatian kita kepada kebaikan Allah, bukan kepada situasi yang tengah melanda. Mungkin istilah orang luar perlu kita teladani, yaitu look at the bright side. Kalau saya benar mengucapkannya. Bila pada tahun yang baru ini ada perkara yang sulit untuk kita pahami, kita tetap harus melihat bahwa Allah itu baik. Kita harus tetap melihat jalan yang terang, bukan jalan yang gelap. Kita harus tetap melihat bahwa Allah itu memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Pasti akan memberikan rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa di balik semua ini, semua masalah-masalah yang kita hadapi, ada kemuliaan besar yang Tuhan mau nyatakan atas hidup kita. Berpegang kepada prinsip happy ending, sehingga kita mampu untuk bersuka cita sampai waktu Tuhan dinyatakan, dan yang pasti indah pada waktunya. Mengiring Tuhan terkadang ngeri-ngeri sedap, Bapak Saudara. Tetapi untunglah, karena pada akhirnya itu adalah sedap, bukan kesia-siaan, tragis, atau bahkan kehancuran total. Pada saat Pak Agus terkena COVID-19, awal-awal Desember, Bapak Ibu Saudara, Desember sekitar tanggal 12 pada saat itu, saya tidak bisa menyelami apa maksud Allah dalam kehidupan kami, warga Pastori. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Seperti kata Maria dan Yusuf tadi, bagaimana ini bisa terjadi? Kami selalu menjaga protokol kesehatan dengan ketat, melakukan protokol kesehatan dengan ketat, dan selalu cuci tangan sesering mungkin cuci tangan, selalu pakai masker kemana-mana. Bahkan kami sangat jarang sekali keluar hanya paling ke pasar atau belanja kebutuhan saja, tidak pernah kemana-mana, saudara. Bagaimana bisa kena? Tetapi pada akhirnya adalah happy ending. Kami bersuka cita karena semua ini sesuai dengan rencana Allah. Pada saat Pak Agus kena, kami disadarkan bahwa semua orang bisa kena, entah itu pejabat, entah itu artis, bahkan sekarang ini banyak orang yang orang-orang terkenal yang kena, yang selalu menjaga kesehatan mereka bisa kena. Tetapi di dalam kelemahan kami menemukan Tuhan. Sejak tanggal 12 Desember, Tuhan melakukan pertolongan yang kecil. Pak Agus dapat kamar. Pak Agus langsung dirawat dengan baik. Sampai pada akhirnya saat ini Pak Agus sembuh. Saya melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Mungkin pertolongan Tuhan tidak langsung datang secara langsung pada saat itu, langsung disembuhkan, tidak. Tetapi dengan proses yang kami lewati, kami percaya bahwa semuanya itu karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan yang masih menyertai kami semuanya. Bahkan Tuhan akan tetap menyatakan mujizatnya. Dan terbukti sampai sekarang Tuhan menyatakan mujizatnya. Tidak hanya kepada kami, tetapi saya percaya mujizat itu akan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sampai kapanpun. Percayalah kepada Tuhan, jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Karena di tengah kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, yang terakhir, apakah prinsip kebenaran surgawi yang harus kita terapkan untuk memasuki tahun yang baru? Yang ketiga adalah jangan malas. Ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Bapak Ibu Saudara, ada dua makna yang terkandung di balik kata taburlah ayat yang ke-6 ini. Pertama, merupakan perintah Allah agar kita sudi untuk menabur. Penekanan perintah untuk menabur dalam ayat ini dipertegas dengan partikel lah. Kata lah ini adalah partikel yang berfungsi untuk memberikan penekanan atau penegasan pada kata yang terkait dengannya. Artinya, perbuatan menabur bukan bersifat pilihan, tidak, tapi merupakan kewajiban. Makna kedua yang terkandung di balik kata taburlah adalah suatu penegasan perihal identitas kita adalah penabur. Kita semuanya adalah penabur. Seorang penabur adalah seorang yang menabur sesuatu yang ada padanya. Bila Allah menyuruh kita untuk menabur, pastilah ada sesuatu pada kita yang dapat ditaburkan. Persoalannya, kita mau nggak menabur? Taburan itu menentukan tuai. Bila menabur mangga, maka yang dituai adalah mangga, bukan durian. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ingatlah itu. Besarnya ukuran yang kita taburkan akan menjadi penentu seberapa besar yang akan kita tuai. Jika kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Jika kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit pula. Tampaknya Bapak Saudara, perintah menabur dalam ayat ini bukan sekedar menekankan perihal apa yang ditabur, melainkan juga bagaimana seharusnya sikap kita dalam menabur. Cermati ungkapan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari.
Ayat yang ke-6 itu. Apa maksudnya? Hal ini menjadi penegasan bahwa penabur adalah seorang yang bergiat selalu, tidak malas. Ia selalu giat. Kemalasan akan melahirkan kegagalan. Karena kemalasan itu akan melahirkan kegagalan. Tetapi kerja keras mendatangkan keberhasilan. Seorang penabur yang bekerja keras tidak akan pernah cepat merasa puas dengan tuan yang sudah diraihnya. Ia akan terus menabur sambil memikirkan, gimana caranya ya biar aku berhasil ya, gimana ya caranya ya biar aku diberkati ya. Ia tidak malas sambil mensyukuri untuk tuan yang telah diterimanya. Bapak Saudara, mungkin malas dalam artian di sini malas yang rasanya kayak aduh aku malas ke gereja deh. Bisa juga seperti itu. Aku malas ke gereja. Gereja dulu kok online ya enak. Online ya ada. Wes gak usah hari Minggu lah ikut online, nanti loh ibadah Minggu tapi lihatnya hari Selasa. Ya, cukup terkejut dengan ada beberapa orang yang beberapa waktu lalu lihat ibadah Minggu. Saya ikut ibadah Pak, ikut ibadah, oh iya ikut online hari Selasa tapi ikutnya, waduh ini bukan ibadah Minggu, namanya ibadah Selasa gitu ya. Bapak Saudara, saya teringat akan resolusi yang saya buat. Saya sudah sharekan kepada beberapa anak muda pada saat kami ibadah online dari Sabtu lalu. Kayaknya tahun 2020 itu saya merasa diri saya terlalu berfokus kepada diri saya sendiri. Saya terlalu kayaknya bekerja untuk diri saya sendiri. Saya ingin 2021 saya membuat resolusi, saya ingin bekerja lebih untuk Tuhan. Bekerja lebih untuk Tuhan. Saya dulu malas-malesan mungkin 2020, tapi 2021 saya ingin memberikan hidup saya secara total lebih baik lagi untuk melayani Tuhan. Itu mungkin artinya lebih giat bekerja di dalam ladangnya Tuhan, lebih giat mengikut Tuhan, lebih giat untuk berdoa, lebih giat lagi untuk membaca firman Tuhan 2021 ini. Jangan malas. John Wesley, seorang gembala, dia menjelaskan prinsip ini dengan baik melalui etika ekonomi yang senantiasa diajarkan kepada jemaat yang dilayaninya. 3 poin yang menjadi bagian dalam etika ekonomi yang ia ajarkan kepada jemaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gain all you can, raihlah semua semampumu. Yang kedua, save all you can, simpanlah sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, give all you can, berilah sebanyak-banyaknya. Bapak Saudara, saya percaya kalau kita masih ada pada tahun yang baru ini sampai sekarang ini, berarti kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meningkatkan kapasitas diri kita, kualitas hidup kita, dan memaknai hidup ini dengan lebih baik lagi. Tetap mengikut Tuhan dengan setia. Pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya agar hidup kita akan tercipta menjadi lebih baik tahun ini. 3 hal itu Bapak Saudara yang akan saya bagikan kepada Bapak Saudara, dan biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan melakukannya, tidak akan ragu-ragu. Kita akan terus percaya kepada pertolongan Tuhan dan selalu lebih giat di tahun 2021 ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya itu semua adalah sesuai dengan maksud Tuhan. Kami ingin tetap percaya kepadamu. Kami ingin tetap menaruh hati kami, menaruh fokus kami untuk tetap memandang kepada Tuhan. Meskipun masalah pasti ada di tahun 2021 ini, tetapi kami ingin menaruh iman percaya kami sepenuhnya secara total hanya untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami untuk terlebih giat lagi untuk setia kepada Engkau.
lebih rajin lagi untuk berdoa, memberikan waktu-waktu pribadi kami untuk bersekutu dengan Engkau. Dan kami percaya penyertaan-Mu akan tetap ada bagi kami di tahun 2021 ini. Terbukti di tahun 2020 kami telah melewatinya bersama dengan Engkau. Maka tahun-tahun selanjutnya Engkau akan tetap ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah mereka akan berjalan bersama dengan Engkau di tahun yang baru ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang ada dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk renungan yang telah kami dengarkan, Tuhan. Dan kami mengalaskan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara semuanya. Puji Tuhan, kita telah mendengar dan belajar firman Allah bersama-sama, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kemampuan dan kesanggupan, bahkan menolong kita agar kita menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengirim bahkan mentransfer persembahan dan perpuluhan. Saya percaya itu sangat membantu kelangsungan pelayanan gereja. Kami juga ucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Muda Yosua Mardika Jaya. Tuhan sudah menolong pelayanannya pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat pada pagi hari ini. Saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Satu pujian kita naikkan di depan Allah. Engkaulah perisaiku saat badai datang menerpa hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan firman-Mu, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku ya Allah. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam
tenangkan jiwaku, tenangkan. Mari kita angkat kedua tangan kita, ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu, karena Yesus, karena Yesus selalu, karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Allah saja. Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Gloria ralamalamalamalayashi. Biramakura takalabayashi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas. Bapa Surgawi, tidak ada kata yang dapat kami panjatkan di hadapan Engkau, kecuali kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, kekuatan Allah, bahkan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib Allah anugerahkan kepada setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang terus membangunkan iman percaya kami untuk semakin bergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kiranya Allah yang perkasa itu terus memberkati sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah-rumah Tuhan. Keluarga mereka diberkati oleh Allah. Usaha pekerjaan mereka pun diberkati oleh Allah. Bahkan studi dan kuliah anak-anak Tuhan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita semuanya masuk ke dalam pesta anak domba Allah dalam kerajaan surga yang kekal itu. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus pasti bisa bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.